kecil-kecil terus kita anggap alah kecil saja tidak apa-apa. Kita tidak sadar fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun pasti ada akibatnya yang kita tanggung. Silahkan Bapak Ibu muhasabah masing-masing, hari ini ada kesulitan apa? Coba dicermati. Semua kesulitan itu biasanya karena amal kita sendiri. Yang baik ataukah yang buruk. Fama ya'mal miskola dzarratin khairan yarah, fama ya'mal wa may ya'mal miskola dzarratin syarran yarah. Jadi apakah sekarang Bapak Ibu bahagia atau susah? Itu insya Allah buahnya amal Bapak Ibu semua. Melihat hasil dari yang dilakukan. Oke. Nah, saya lanjutkan. Tadi ya, bagaimana karakter itu mempengaruhi nasib. Setiap orang biasanya dia hidup dan bertindak sesuai makomnya. Saya ingat ada cerita Sufi yang terkenal sekali berhubungan dengan Khalifah Harun al-Rasyid zaman dulu. Jadi Khalifah Harun al-Rasyid ini suatu ketika dinasehati oleh seorang Sufi bahwa wahai Khalifah, manusia itu punya makomnya sendiri-sendiri. Kita susah mengubah kalau makom ini sudah ditetapkan oleh Allah. Ini ceritanya Harun al-Rasyid tidak terlalu berat. Masa sih? Coba ya, saya ingin mengubah makomnya ada orang miskin, saya ingin mengubah orang ini jadi kaya mendadak. Akhirnya kalau dalam cerita itu dipanggillah orang miskin itu ke istana, kemudian oleh Harun al-Rasyid, waktu orang ini pulang diberi sangu buah semangka. Yang buah semangka ini di dalamnya ada emasnya. Dibawalah pulang oleh orang miskin. Tapi orang ini waktu pulang bawa semangka lewat pasar, terus dia merasa jauh-jauh ketemu khalifah, ketemu presiden, cuma dikasih semangka. Buat apa? Di desa banyak. Akhirnya, alah daripada berat-berat, aku butuhnya duit, tidak butuh semangka, tak jual sajalah. Dijualah semangka itu ke orang-orang yang di pasar. Nah, dapat seminggu kemudian dibalik, Harun al-Rasyid yang datang menemui orang miskin ini. Bayangannya Harun al-Rasyid, orang ini mesti sudah kaya raya. Karena dalam semangka tadi sudah tak kasih emas banyak sekali. Begitu nyampe di rumahnya, ternyata rumahnya masih tetap jelek, orangnya masih tetap miskin, masih tetap sengsara. Terus Sufi tadi bilang, bukankah sudah aku bilang, setiap orang ada makomnya sendiri-sendiri. Ini yang kadang-kadang kita juga kan protes, kok ada ya orang kayak gitu, kok ada orang melakukan itu, kok ada. Ya memang itulah makomnya. Dan makom itulah takdirnya. Jadi kalau orang oleh Allah sudah dinas dengan kudratullah bahwa dia akan sukses, apapun yang terjadi sudah makomnya dia akan sukses. Nah, itu hikmah dari cerita tadi. Makom itu apa? Ya level, pangkat, derajat yang diraih seseorang. Makom itu kondisi jiwa, kapasitas intelektual, status sosial, dan macam-macam. Jadi ini makom. Setiap orang punya makom. Bapak Ibu hari ini seperti apa, itulah makomnya. Oke, jadi ini pengantar-pengantar sebelum saya masuk ke yang utama, hubungannya takdir sama karakter tadi. Nah, sampai di titik ini paling tidak semoga Bapak Ibu bisa menangkap ternyata ada hubungan antara makom kita, karakter kita dengan nasib kita hari ini. Paling tidak di level tadi ya, di level sunnatullahnya. Kalau kudratullah kan sudah hak prerogatifnya Allah. Cuma Bapak Ibu, ini tambahannya, makom itu yang kita sebut karakter ini bukan harga mati. Jadi makom itu harus kita ubah ke arah yang lebih baik. Disinilah maksudnya yuhoyiru ma biqaumin itu.
Kalau ini gambar tentang tindakan, kebiasaan, kemudian menjadi attitude, perilaku, dan dia mendalam jadi karakter. Ternyata yang karakter tadi, bahwa takdir kita tergantung karakter itu bukan sesuatu yang harga mati. Wah, saya itu memang wataknya pemarah ya Pak. Berarti ya memang begitu, pemarah terus. Enggak. Dia bukan sesuatu yang paten. Kenapa Bapak jadi pemarah, ibu-ibu jadi pemarah? Karena membiasakan diri dengan marah-marah. Kenapa kok orang bisa mudah sekali bikin berita bohong, bikin hoax? Karena memang dia mengulang-ulang perbuatan itu sehingga jadi karakternya. Maka urutannya nanti begini. Dari tindakan, kalau itu diulang-ulang jadi kebiasaan. Karena sudah kebiasaan, dia mendarah daging jadi attitude, membentuk karakter dirinya. Kalau sudah karakter, tindakannya tidak akan jauh-jauh dari situ. Nah, ini bisa muter terus. Kalau tidak dipotong mata rantainya, kebetulan karakternya jelek, ya muter seperti ini terus jelek. Berarti apa? Potong dari sini, potong dari action Bapak Ibu. Lakukan kebaikan, biar karakter kita berubah jadi baik. Kalau kita lakukan kebaikan, kemudian kita istiqomahkan kebaikan, dia jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia akan jadi attitude. Attitude itu mempengaruhi sikap batin kita. Lama-lama dia jadi karakter. Karakter ini, kalau dalam bahasa agama namanya akhlak. Kalau sudah mendalam dalam diri kita, pada akhirnya berpengaruh pada action. Pengajian semacam ini misalnya, tadi kan katanya Pak Dodot dimulai bulan Ramadan kemarin, tahun ini. Itu kan awalnya kan hanya action. Kemudian kita biasakan dia jadi habit. Mungkin sekarang sudah mulai lanyah jadi attitude. Insya Allah pada saatnya jadi karakter. Jadi karakter itu cirinya adalah biasanya otomatis sudah. Kalau tidak ngaji tidak enak. Biasanya minggu malam pengajian, enggak pengajian tidak enak. Berarti sudah karakter, sudah mendarah daging. Sholat duha misalnya, awalnya action. Kita biasakan sholat duha, dia jadi habit, jadi attitude. Kemudian karakter masuk ke dalam jadi karakter. Kalau tidak sholat duha tidak enak sudah. Karena sudah jadi karakter mendarah daging. Oh, ini bisa dikiaskan pada semua yang lain. Jujur. Orang yang membiasakan jujur, nanti kalau sudah jadi karakter, kalau dia bohong tidak enak. Nah, itu karakter. Kok ada orang mudah sekali bohong ya Pak? Itu karakter berarti, sudah mendarah daging. Kalau tidak bohong mungkin malah unik. Biasanya ngapusi misalnya. Itu karakter. Jadi action, habit, attitude, karakter. Fama ya'mal miskola dzarratin tadi, itu kan ada di action. Alah Pak, kecil-kecil aja kok. Ini kecil-kecil, tapi kalau bolak-balik dia jadi attitude. Kalau sudah jadi attitude nanti akan jadi karakter. Kalau sudah karakter yang kecil-kecil tadi akan jadi besar. Karena apa? Dia berulang terus mempengaruhi hidup kita jadi action. Alah Pak, cuma ngomong gini aja. Hanya untuk guyon kok Pak. Oke. Tapi jangan diulang ya. Terus diulang lagi. Maka akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia jadi attitude. Kalau sudah attitude, mendarah daging. Maka hati-hati Bapak Ibu. Takdir kita tergantung karakter, tapi kuncinya karakter itu ternyata ada dalam tindakan kita sendiri. Tidak boleh nanti berarti orang itu kalau melakukan yang jelek, melakukan yang jahat, alasannya karakter, dan karakter itu takdirnya Allah. Tidak. Ternyata karakter itu kita bentuk sendiri. Tadi di depan saya bilang manusia itu mukhayyar, bisa milih. Manusia itu mau jujur bisa, mau jahat juga bisa. Manusia itu mau pendiam bisa, mau ceriwis juga bisa. Tergantung dia membiasakan dirinya dengan apa, dan nanti akan melahirkan karakter apa. Maka tadi kalimatnya dari Heraklitus tadi yang bahwa
ternyata karaktermu membentuk takdirmu, tidak bisa diartikan bahwa berarti semuanya takdirnya Allah, berarti termasuk saya jelek juga takdirnya Allah. Enggak. Tapi karakter itu sebenarnya kita sendiri yang bentuk, dan itulah nanti yang akan berpengaruh terhadap hidup kita, takdir hidup kita. Jadi dari action, kemudian jadi habit, jadi attitude, jadi karakter. Tidak boleh alasan takdir untuk membenarkan kesalahan kita, karena kesalahan ternyata dari kita sendiri. Ada cerita satu ketika Umar bin Khattab ini menangkap pencuri. Oleh Umar bin Khattab, pencuri ini ditangkap, tapi malingnya ini kelihatannya pinter. Dia alasan takdir. Katanya malingnya, wahai Umar bin Khattab, kenapa saya ditangkap dan mau dihukum? Wong saya maling ini kan, saya sukses maling, itu berarti kan Allah meridhoi saya maling. Allah menakdirkan saya jadi maling. Berarti ini takdirnya Allah saya maling ini kan gitu. Malingnya mungkin pernah belajar agama tentang takdir. Dia pakai alasan itu. Oh, sama Umar bin Khattab malah dikuampleng, dipukuli sampai bonyok. Dia tambah marah, loh kok saya malah dipukuli, sudah dibilang ini takdir dari Allah. Katanya Umar, loh kamu dipukuli sampai bonyok juga takdirnya Allah kok. Buktinya kamu bonyok sekarang. Takdirmu juga itu, berarti Allah mengizinkan kamu itu. Jadi maksudnya wis maling tidak ada alasan perbuatan buruknya takdirnya Allah. Tidak, perbuatan buruk itu dari kita. Perputarannya nanti seperti ini. Kita memang oleh Allah diberi kebebasan memilih. Meskipun Allah punya hak veto, namanya tadi qudratullah. Nah, terakhir ini berarti. Sampai jam berapa Pak Yudi? Saya asik ngomong, lupa lihat jam. Oke, saya lanjutkan. Jam berapa Pak Yudi? Jam 8.30 ya? Jadi ada tanya jawab mungkin, ya terserah Ustadz, apakah 8.30 atau 8.25, monggo. Artinya kita memberi kesempatan untuk tanya jawab. Nanti ada tanya jawab. Saya lanjutkan ini saja dulu. Siap. Jadi satu slide lagi. Nah, berarti tadi Bapak Ibu sudah ada action, habit, attitude, karakter. Tindakan akan jadi kebiasaan, kebiasaan akan membentuk sikap, sikap akan jadi karakter. Karakter itu kalau dalam agama namanya akhlak. Jadi kalau akhlak itu berarti dia sudah sangat tertanam dalam diri kita. Dan akhlak menentukan nasib kita. Orang yang akhlaknya rusak, akhlaknya jahat, ya dia pasti akan mengalami takdir yang tidak enak. Sesuai dengan kerusakan, kejahatan yang jadi karakternya. Sesuai makomnya, seperti saya jelaskan tadi.